Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mulara Sela Salsabila. Saya dari Fakultas Pertanian Program Studi Agronomi Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang Pancasila dan ideologi nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Ideologi nasional, menurut Surjanto Puspowardojo, merupakan prinsip yang mendasari tingkah laku seseorang atau suatu bangsa untuk menjalani kehidupan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah karakteristik makna ideologi bagi negara dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama adalah ideologi sering kali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Merupakan pola pemikiran yang sistematis, mempunyai ruangan lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Poin kedua yang akan saya bahas dalam video ini adalah fungsi ideologi, di mana fungsi ideologi yang pertama adalah etika pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan bagi negara. Yang kedua adalah dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah asas yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pelaksanaan pemerintahan. Yang keempat adalah penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah. Yang kelima adalah pedoman bagi pilihan kebijakan dan kegiatan politik. Ada macam-macam ideologi. Yang pertama adalah ideologi fasisme, ideologi liberalisme, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, ideologi Pancasila. Pembagian ideologi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pembagian ideologi berdasarkan sifatnya. Pembagian ideologi menurut sifatnya ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembagian ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Sebenarnya, perbedaan tersebut ditentukan oleh kemampuan ideologi berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Bila suatu ideologi mampu berinteraksi dengan perkembangan lingkungan sekitarnya dan adanya dinamika secara internal, maka disebut ideologi terbuka. Sebaliknya, bila suatu ideologi tidak mampu berinteraksi dengan lingkungannya dan merasa sudah mampu menjawab semua permasalahan dalam kehidupan masyarakat, maka disebut dengan ideologi tertutup. Pembagian ideologi menurut cakupannya. Nah, pembagian ideologi menurut cakupannya ini dapat dibedakan menjadi komprehensif dan partikular. Ideologi Pancasila di tengah-tengah ideologi lainnya. Pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan permasalahan bangsa memunculkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dipertahankan melalui pendidikan politik. Pendidikan politik dilihat dari konteks bahan pendidikan politik yang harus diajarkan. Menurut Impres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda, struktur-struktur bahan pendidikan politik meliputi: yang pertama adalah penanaman kesadaran berideologi berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah kehidupan dan kerukunan hidup beragama. Yang ketiga adalah motivasi berprestasi. Yang keempat adalah pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Yang kelima adalah pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik. Yang keenam adalah disiplin pribadi sosial dan nasional. Yang ketujuh adalah kepercayaan kepada pemerintah. Yang kedelapan adalah kepercayaan kepada pembangunan yang berkesinambungan. Kesimpulan menyeluruh dari pemaparan yang telah saya sampaikan adalah ideologi Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh negara Republik Indonesia, sehingga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila harus dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.